Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullah. suara saya terdengar jelas ya? Iya, Pak. Baiklah, pertama saya akan memperkenalkan diri Terdengar, dulu Kak. ya. Seperti yang tadi dibilang oleh Zalfa, saya Sinta Octavia, saya lulusan dari Central Luzon State University, NUEFA ECH. Uh, Ketika itu saya mengambil jurusan literatur ya. Saya lulusan Master of Art and Sciences. Baiklah, apakah kita langsung saja masuk ke materinya? Oh, iya, nggak apa-apa, Kak. Teman-teman udah kenal ya sama Kak Sinta ya? Mungkin nanti bisa ditanyakan lebih dalam setelah materi. Iya, baik. Sepertinya suara saya agak delay ya di sana ya, Zalfa ya. Tapi semoga insya Allah tidak ada kendala nanti. Amin. Nah, baiklah, pada kesempatan ini saya diamanatkan untuk menjelaskan tentang kecerdasan manusia dalam perkembangan bahasa dan sastra. Sebelumnya saya mau bilang di sini kalau sebenarnya saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi di sini kita sama-sama belajar ya. Maka dari itu, jika nanti saya ada salah kata atau salah penyampaian, mohon dimaafkan dan kita klarifikasi bersama-sama. Baiklah, kita masuk saja langsung ya tentang kecerdasan manusia dalam perkembangan bahasa dan sastra. Sebenarnya bahasa dan sastra ini merupakan dua ruang lingkup yang sangat amat berbeda. Maka dari itu saya akan memilih perkembangan bahasa saja karena jika kita uraikan keduanya untuk malam ini akan sangat memakan waktu dan harus dalam jangka waktu yang panjang ya. Saya rasa tidak akan cukup waktunya untuk malam ini. Nah, langsung saja pada kesempatan ini tentang perkembangan bahasa, kita akan membahas tentang bagaimana bahasa itu bermula, how the language begins. Nah, selanjutnya tentang perkembangan bahasa Indonesia. Kita ambil contoh tentang perkembangan bahasa, yaitu yang paling dekat dengan kita, perkembangan bahasa. Seperti apa perkembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya tentang siapa pelopor pemikiran bahasa Indonesia, dan yang terakhir, bagaimana proses penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa itu sendiri, ada beberapa ahli yang menyatakan kalau bahasa itu tidak perlu diteliti. Kenapa? Karena tidak tahu di mana asal mulanya seperti apa. Kalau misalnya kita berbicara tentang penelitian tentang hewan atau hewan-hewan terdahulu ya. Nah, itu kita bisa para ahli peneliti itu mereka ada jejaknya, mereka hewan-hewan tersebut meninggalkan fosil. Nah, sementara bahasa kita tidak ada yang bisa membuktikan dari mana bahasa itu berasal, tidak ada jejak yang tertinggal bagaimana penggunaan bahasa pada zaman dahulu. Seperti itu juga dengan perkembangan teori Darwin ya, bagaimana manusia itu berasal. Tidak ada teori yang bisa membuktikan 100% bagaimana manusia itu berasal. Nah, itu juga dengan bahasa. Namun, kalau sudah ditelaah oleh para peneliti, bahasa itu bermula dari dua teori, yaitu teori keberlangsungan dan teori ketidakberlangsungan. Apa itu teori keberlangsungan? Teori keberlangsungan atau continuity teori itu sendiri merupakan sebuah proses di mana bahasa itu memiliki awal dan langkah-langkah untuk menjadi bahasa yang sempurna. Jadi ada tahapannya secara awal, lalu bagaimana langkah-langkahnya hingga bahasa itu menjadi bahasa yang sempurna yang bisa kita pakai. Nah, bahasa ini lebih diminati oleh para peneliti. Kenapa? Karena dengan adanya teori keberlangsungan ini, mereka bisa meneliti. Setidaknya mereka bisa mencari tahu bagaimana bahasa itu bermula. Contohnya saja, misalnya ada beberapa teori ahli ya yang mendukung teori ini, misalnya B.F. Skinner atau Stephen Crane dan terutama Mueller. Mueller ini
dia uh, me, me, apa, membuat 5 teori tentang bagaimana bahasa ini bermula. Seperti yang kita lihat di situ, di PowerPoint-nya ya, ada teori yang namanya Bowo, terus ada Popo, Dingdong, Yoheyo, dan Tata. Apa itu teori-teori masing-masing tersebut? Kalau Bowo, mereka percaya kalau bahasa itu merupakan imitasi dari suara hewan. Jadi bagaimana suara hewan tersebut? Misalnya anjing atau kucing, nah mereka mengikutinya sehingga keluarlah sebuah kata-kata atau bahasa. Selanjutnya ada teori Popo. Kata pertama sebagai ungkapan emosional, contohnya misalnya ketika kita merasa sakit. Nah, otomatis kita akan merespon bagaimana rasa sakit tersebut dengan kata-kata yang seperti apa. Lalu ketika kita terkejut, bagaimana respon kita terhadap ketika kita terkejut itu. Yang ketiga ada teori dingdong. Dingdong ini merupakan kata yang pertama ketika kita melihat sebuah objek atau benda. Jadi kalau menurut para ahli, tubuh kita ini memiliki sebuah respon atas sesuatu, misalnya ketika kita melihat burung atau serigala, dengan otomatis kita mengucapkan bird atau wolf seperti itu. Nah, itu contohnya ya. Lalu kita langsung saja masuk ke yang teori selanjutnya, yaitu Yoheyo. Apa itu Yoheyo? Jadi kalau dulu manusia purba itu kan cenderung bekerja keras. Mereka memang bekerja dengan yang menggunakan tenaga ya. Jadi karena itu mereka otomatis menghela nafas. Nah, dari hela nafas itu mereka juga mengeluarkan sebuah kata. Atau misalnya ketika mereka capek pasti otomatis kita mengeluarkan kata seperti hoh atau hah, seperti itu ya. Nah, itu dinamakan dengan teori Yoheyo. Nah, yang terakhir ada teori Tata. Apa itu Tata? Yaitu kata yang terucap ketika menggerakkan lidah. Jadi menurut para ahli dulu, orang-orang tersebut seperti mencari sebuah kata dengan mengucapkan apa saja kata yang terucap dari mulut mereka. Nah, seperti itu. Nah, itu dia teori asal mula, 5 teori asal mula bahasa, terbentuknya bahasa. Nah, mungkin dengan selanjutnya teori itu terus berkembang, bahasa yang digunakan oleh manusia purba tersebut bisa terus berkembang sampai saat ini. Itu menurut teori keberlangsungan ya. Selanjutnya kita masuk ke teori ketidakberlangsungan atau discontinuity teori. Teori ketidakberlangsungan ini berkebalikan dengan teori keberlangsungan. Kalau keberlangsungan tadi, dia memiliki tahapan bagaimana bahasa itu bermula. Namun teori ketidakberlangsungan, menurut para ahli itu mengatakan kalau bahasa itu muncul secara tiba-tiba. Jadi kalau menurut Noam Chomsky, salah satu linguis yang merupakan pendukung dari teori ini mengatakan manusia itu diberikan sebuah perangkat yang bernama language acquisition device. Apa itu perangkat bahasa, di otak ya, sebuah perangkat di otak yang bisa memproses dan menghasilkan bahasa tanpa campur tangan alam dan pengalaman atau pengaruh dari manusia-manusia lain. Nah, ini berkebalikan dengan teori kontinuitas. Sebenarnya kita sebagai orang beragama juga mempercayai kalau bahasa itu pemberian dari Tuhan ya, dan itu tidak terbantahkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan teologi. Kalau misalnya di Al-Quran ataupun mungkin di Injil pasti juga sudah dijelaskan kan bagaimana kalau maksud saya bahasa itu sudah dianugerahi, manusia pertama sudah dibekali dengan bahasa. Manusia pertama yaitu Nabi Adam, dia turun dan secara langsung sudah dibekali dengan bahasa. Jadi tidak terbantahkan kalau misalnya bahasa itu sudah langsung ada dalam diri manusia. Jadi bukan berasal dari seperti yang dikatakan oleh teori kontinuitas tadi atau teori keberlangsungan itu. Nah, selanjutnya
Kita masuk ke perubahan, bagaimana perubahan bahasa itu. Kita ambil contoh dengan perubahan bahasa yang terdekat dengan kita ya, bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari. Jadi bahasa Indonesia itu bukan langsung menjadi bahasa Indonesia, tapi melalui beberapa tahapan. Yaitu yang pertama ada bahasa Melayu, lalu kemudian menjadi di ejaan Melindo, ejaan baru atau ejaan LBK, dan yang terakhir ada ejaan yang disempurnakan yang kita gunakan sampai sekarang. Nah, masing-masing tersebut bagaimana perubahan dari masing-masing tahapan bahasa tersebut. Sekarang kita langsung saja membahas tentang bagaimana ejaan opposition. Dari namanya kita tahu ya kalau Van Ophusen merupakan seorang Belanda. Nah, sudah terdengar sangat kental dari namanya Van Ophusen. Pasti dong kita menyadari atau langsung menerka kalau ini pasti pengaruh dari Belanda. Ada pengaruh, ada sangkut pautnya atau campur tangan Belanda dalam mengubah bahasa Indonesia ini. Jadi dulu orang-orang Belanda mereka memiliki beberapa tujuan di Indonesia. Yang pertama itu, mengapa mereka ingin mengubah bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia itu pada awalnya ditulis menggunakan huruf Jawi atau huruf Arab Melayu dan Arab Gundul. Jadi hal itu membuat para pemerintah Belanda bingung bagaimana mereka membaca atau menulis, sementara Arab Gundul kan tidak ada tanda kasroh fathah domah ya. Nah, hal itu membuat mereka bingung. Karena bisa saja seperti kita lihat di slide selanjutnya, misalnya contohnya ada bala. Nah, dalam tulisan bala tersebut, bagaimana cara mengganjilnya? Apakah bela atau bola atau bolu? Nah, hal itu membuat kebingungan bagi pemerintah Belanda. Maka dari itu pemerintah Belanda memerintahkan Van Ophusen ini, Charles Sepertinya Kak Sinta sedang terkendala jaringan ya teman-teman. Kita tunggu sebentar ya. Sembari menunggu, teman-teman bisa ya download materi yang udah di-share di grup kelas bahasa dan sastra. Mulai bisa dicermati nih poin-poin apa aja yang menarik yang mungkin ntar bisa ditanyakan lebih lanjut ke Kak Sinta ya. Sembari menunggu Kak Sinta ya teman-teman, sekali lagi bisa dibaca materi-materinya tentang kecerdasan manusia dalam perkembangan bahasa dan sastra. Seperti kita ketahui ya, peranan bahasa dan sastra pada zaman dahulu maupun sekarang itu sangat penting ya. Yang pertama, menurut saya sendiri, itu sejarah tuh nggak bisa tercipta ketika tidak ada bahasa dan sastra. Mengapa bisa seperti itu? Karena kita ketahui banyak kok sumber-sumber sejarah itu yang berasal dari dokumen tertulis. Nah, disinilah peranan penting bahasa dan sastra sebagai alat komunikasi
yang sangat mudah dilakukan oleh banyak orang pada zaman dahulu, karena seperti kita tahu ya, zaman dulu tuh belum ada yang namanya kayak gawai, internet, terus HP yang super canggih seperti sekarang begitu. Nah, karena pikiran mereka bisa menghasilkan karya sastra yang mana bisa menjadi peninggalan sejarah yang bisa kita baca hingga saat ini, begitu ya. Apakah Kak Sinta sudah join, teman-teman? Belum juga ya. Tunggu dulu ya. Nah, udah nih, teman-teman. Kak Sinta, halo? Kak Sinta? Kak Sinta udah masuk nih, teman-teman. Tapi bentar ya, tunggu sebentar. Mungkin masih cari headset atau apa gitu. Halo, Iya, halo Kak. maaf, sepertinya terkendala jaringan ya. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, soalnya sinyal di sini kalau jam-jam segini tuh udah parah banget. Ah, Iya, jadi tadi sampai mana ya penjelasan saya ya? tentang perubahan ejaan bahasa Indonesia, Kak. Ciri-ciri ejaannya ya, sudah di nomor berapa tadi yang terekam? Sampai mana? Mungkin sekarang bisa masuk ke ini, Kak, ejaan Republik yang Suwandi. Langsung saja ya. Oke lah. Ah ya. Sebenarnya masih ada beberapa poin lagi ya. Saya jelasin sedikit. Tadi kan huruf O dan E itu dituliskan sebagai penulisan huruf U. Selanjutnya ada tanda diakritis. Apa itu tanda diakritis? Terutama pada seperti contohnya koma ain. Jadi makmur, mak itu dia tidak ditulis menggunakan huruf K tapi menggunakan tanda koma ain. Juga Jumat. Nah, ini yang masih terus dipakai sampai saat ini. Terus juga Pak itu digunakan menggunakan koma ain bukan menggunakan K. Selanjutnya huruf TC yang dieja sebagai C. Seperti Cikini, Ciara, dan yang lainnya. Selanjutnya huruf CH yang dieja sebagai KH. Khusus. Nah, jadi dulu bukan menggunakan KH, tapi menggunakan CH. Nah, selanjutnya ada ejaan Republik. Apa itu ejaan Republik? Ejaan ini diresmikan pada tahun 1947. 1947 berarti Indonesia sudah merdeka. Nah, oleh karena itu, Pak Suwandi ini ingin merubah ejaan Van Ophusen tadi, karena kita tidak mau meninggalkan jejak-jejak Belanda. Maka dari itu diubahlah beberapa penulisan oleh yang direncanakan oleh Pak Suwandi ini. Ejaan ini sebenarnya disebut ejaan Republik, tapi lebih dikenal dengan ejaan Suwandi ya. Selanjutnya, nah ini ada ciri-ciri ejaan Republik. Bagaimana ciri-ciri ejaan Republik itu? Nah, seperti yang tadi saya bilang, huruf O dan E yang biasa disebut dengan huruf U itu diganti. Di sini diganti menjadi huruf U, sudah menggunakan huruf U, bukan lagi huruf O, E, tapi menggunakan huruf U. Nah, yang kedua bunyi hamzah atau tadi saya bilang makmur menggunakan
ada ain koma itu sudah dihapuskan, tapi diganti dengan K. Nah, Mohon maaf teman-teman, sepertinya Kak Sinta terkendala jaringan lagi. Kita tunggu sebentar ya, mohon maaf. Mohon maaf teman-teman, terkendala sinyal. Sembari menunggu Kak Sinta, mungkin dari teman-teman nih, apakah sudah ada yang ingin tanyakan?
bisa ini ya, mulai dicatat kira-kira ntar bakal tanya apa aja sih ke Kak Sinta gitu. Sembari menunggu ini ya teman-teman, cerita dikit mengenai bahasa dan sastra di Indonesia. Kira-kira mau request nggak? Mau membahas tokoh siapa gitu? Nggak ada ya? Ya udah dari saya ya. Teman-teman tahu itu Sapardi Djoko Damono? Ketik tahu coba di kolom chat kalau ada yang tahu. Oh, oke Kak Robi. Tapi ini sepertinya Kak Sinta udah ini ya join lagi. Halo Kak Sinta. Kak Sinta, apakah suara saya terdengar? Halo Kak Sinta. Halo. Iya Kak. Halo. Iya Kak, sudah terdengar suaranya? Ya. Halo Kak Sinta. Mohon maaf teman-teman, terkendala jaringan lagi beliau. Oke, kita bahas-bahas sedikit ya. Ada ini nih, tadi Kak Robi, Kak Gagat, dan Kak Syahril bilang kalau tahu Sapardi Djoko Damono ya. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih, kita sembari menunggu Kak Sinta bincang-bincang sejenak ya. Kira-kira karya apa sih yang paling disukai dari beliau? Coba teman-teman bisa langsung on mic atau ketik di chat juga nggak apa-apa. Ini beliau Sapardi Djoko Damono itu terkenal dengan puisi Hujan Bulan Juni. Pasti teman-teman udah ada yang tahu ya, karya yang sangat fenomenal, bahkan menjadi trilogi dari sebuah karyanya. Kalau nggak salah itu ada 3 novel, ada puisinya sendiri juga, menceritakan tokoh yang bernama Pinkan. Satunya siapa ya? Ada yang ingat nggak sih? Temannya Pinkan itu siapa satunya? Bentar. Nah, saya lanjutkan ya sembari menunggu Kak Sinta.
Kan Sapardi Djoko Damono ini sangat fenomenal karyanya. Beliau tuh lahir di Solo atau Surakarta kalau teman-teman tahu, yang mana terkenal dengan kota budaya, kota batik. Pokoknya kental banget lah ya dengan hal-hal yang berbau karya. Oh ya, Kak Sinta udah join lagi nih teman-teman. Ya, maaf banget. Iya Kak, nggak apa-apa, bisa dilanjut kok. Nah, kita lanjutkan ke di ciri-ciri ejaan Republik ini tadi yang terakhir, yaitu penggunaan huruf E. Penggunaan huruf E, kalau dulu pada ejaan Van Ophusen itu huruf E menggunakan diakritis. Apa itu diakritis itu tadi? Menggunakan tanda ya di atas huruf agar dikenali. Nah, kalau di ejaan Republik ini, dia tanda diakritis itu dihapuskan. Jadi penggunaan huruf E dan E tidak ada bedanya secara tertulis. Jadi ini merupakan suatu hal yang meragukan ya. Kalau misalnya sekarang ini orang Indonesia sendiri penggunaan huruf E dan E beda di setiap daerah. Kalau misalnya di Medan atau di Padang, Sumatera Barat biasanya huruf E cenderung digunakan sebagai E. Tapi kalau misalnya di daerah Jawa lebih cenderung digunakan sebagai huruf E. Jadi kalau misalnya ada sebuah kata Brebes, nah bagi orang-orang Medan yang tidak tahu pengucapannya, mereka akan mengucapkan sebagai kata Brebes misalnya. Nah, kita lanjut ke ejaan perbaharuan. Apa itu ejaan perbaharuan? Ejaan perbaharuan ini merupakan ejaan selanjutnya dari ejaan Republik atau revisi sedikit dari ejaan pembaruan yang dipelopori oleh Priyono dan Katopo. Meskipun ejaan ini sebenarnya tidak bisa diresmikan, tapi ejaan ini merupakan pemantik awal atau seperti awal mula diberlakukannya ejaan yang disempurnakan. Nah, ciri-ciri ejaan pembaruan itu seperti kita lihat ya. Nah, itu menggunakan jadi huruf yang dua, misalnya NY itu cenderung dibuat menjadi satu huruf. Jadi satu fonem dibuat menjadi satu huruf. Fonem itu dua gabungan huruf yang diucapkan pelafalannya menjadi satu pelafalan, misalnya nya. Nah, itu NY itu disebut satu fonem. Nah, di dalam ejaan perbaharuan ini, NY itu atau dulu disebut NJ ya hurufnya, kalau NY itu dulu. Nah, digunakan huruf N dengan gelombang di atasnya. Jadi, kalau kita bilangnya, kalau kita yang tidak tahu bagaimana cara membacanya, disebut menani, seperti itu. Maaf teman-teman, jaringan pembicara kurang mendukung ya. Mungkin di sana baru hujan, jadinya sering keluar masuk gitu. Sebentar ya teman-teman, mohon maaf banget. Sembari menunggu, boleh ya dilanjutkan perbincangan kita tadi mengenai Bapak Sapardi. Karya yang fenomenal adalah Hujan Bulan Juni. Ada yang ini nggak inget satu
kalimat atau beberapa kutipan, kutipan boleh atau bagian dari puisinya? Ada yang mau ngetik nggak? Kayak tiada yang tabah, bla 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 apa gitu. Ayo tadi yang katanya tahu. Yang katanya tahu beliau bisa nih kayak mengetikkan kalimat yang paling disuka dari beliau itu apa gitu. Ya udah, ini ya, coba kita, oh ini ada di chat. Oke, Kak Murni Ayu ya, tak ada yang tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya apa? Rintik rindu atau apa itu? Intinya puisi itu kayak mengabarkan suatu ketabahan seseorang yang sedang merindu gitu ya teman-teman. Puisinya dalam banget, walaupun beliau membuatnya pada tahun 1900-an, tapi masih relate kok pada milenial zaman sekarang. Karena yang sempat saya baca sendiri, beliau itu pernah kayak mendapat beberapa anugerah, baik nasional maupun internasional. Waduh, ini pada jadi pujangga ya. Dari Kak Murni Ayu. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Terus ini ada juga dari Kak Robi Auladi, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Oke, saya pernah juga baca itu, tapi lupa ya kayak kalimat yang utuhnya itu gimana. Bagi orang-orang yang suka puisi, suka sastra, itu sangat menyentuh sih, dan ada makna tersirat selain yang ditampilkan dalam teks itu, gitu teman-teman. Oh, ini yang pernah saya baca juga, Pak Sapardi itu kenapa bisa relate dengan milenial kita sekarang ini, walaupun beliau bikin puisi itu tahun 19-an, karena pada saat itu beliau tuh kiblatnya atau kayak referensi utamanya itu dari sastra barat, dimana ketika itu kan udah agak mulai maju gitu ya, makanya masih relate gitu ketika dibawa ke zaman 2000-an ini, 2020 gitu. Dan kemarin beberapa saat yang lalu ya kita baru aja dapat berita yang sedih mengenai beliau. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisinya ya teman-teman. Amin. Kak Sinta udah join belum nih? Belum ya. Setelah tadi kita bahas Pak Sapardi, ini kalau Terelia pada tahu nggak teman-teman? Coba ketik tahu kalau teman-teman pada tahu. Tahu. Oke. Nah, kebetulan juga ini bincang-bincang sekalian nunggu Kak Sinta nggak apa-apa kan teman-teman? Daripada diam-diam aja kan ya? Boleh nggak nih? Oke, karena Kak Sinta masih terkendala jaringannya, daripada kita diam-diam aja, kita bahas ya. Tadi kan udah bahas Pak Sapardi nih. Sekarang kita coba bahas salah satu novelis terkenal di Indonesia, itu namanya Terelie. Nah, kita jeda dulu. Kak Sinta udah join nih guys. Aduh, tadi kita sampai ke ejaan pembaruan ya. Selanjutnya kayaknya harus dipercepat aja nih supaya nggak macet-macet lagi. Kita masuk ke ejaan Melindo. Melindo ini singkatan dari Melayu Indonesia. Melayu Indonesia ini, ejaan Melayu Indonesia ini diadakan pada tahun 1954 karena bahasa Melayu, bahasa Indonesia dan Malaysia menggunakan bahasa Melayu. Jadi Malaysia dan Indonesia itu memiliki kesepakatan, mereka ingin bersepakat kalau untuk menyatukan ejaan bahasa Melayu, bagaimana menuliskannya. Nah, mereka berinisiatif untuk menyatukannya. Seperti contohnya di situ tertulis ya, jelas ya. Nah, kita langsung saja ke ejaan baru dan ejaan LBKO ya. Sebelumnya ejaan Melindo ini tidak diresmikan. Kenapa? Karena pada saat itu bentrok dengan isu politik.
isu politik yang memanas di antara Indonesia dan negara-negara penjajah lainnya. Nah, selanjutnya ada ejaan baru atau ejaan LBK ini. LBK yaitu Lembaga Bahasa Kesusastraan, merupakan revisi atau estafet dari ejaan Melindo ini. Nah, masih karena isu politik, ejaan ini juga belum sempat diresmikan, gagal diresmikan. Nah, yang terakhir ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, ini ejaan yang kita pakai sampai saat ini ya, yang menjadi pedoman kita dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ejaan ini diketuai atau diskusinya diketuai oleh Anton Mulyono. Sebenarnya ejaan ini, diskusi dari ejaan tersebut memakan waktu hampir 1 tahun juga, sehingga pada tahun selanjutnya, pada tahun 1972, ejaan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto. Pada saat itu, meskipun negara Malaysia, mereka menyebutnya dengan ERB, Ejaan Rumi Baru Bahasa Indonesia, sementara kita menyebutnya dengan Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, ini rangkuman dari sejarah perubahan ejaan bahasa Indonesia ya. Kita bisa lihat di situ dari bagaimana awalnya ejaan Van Ophusen, lalu ejaan Suwandi, perbaruan. Tolong slide selanjutnya. Nah, itu. Nah, kita bisa lihat di situ perbedaannya. Sebenarnya ada satu lagi ejaan yang terbaru, yaitu diresmikan pada tahun 2015, perbaruan dari ejaan yang disempurnakan, yaitu ejaan bahasa Indonesia. Nah, perbedaannya dengan ejaan bahasa Indonesia ini apa? Sebenarnya tidak banyak berbeda, hanya ada 2 perbedaan, yaitu yang pertama, penggunaan diftong, yang 2 huruf tadi itu, awalnya Indonesia memiliki 3, bahasa Indonesia memiliki 3, namun ada penambahan yaitu huruf E dan I menjadi geyser dan survei. Contohnya geyser dan survei. Nah, kemudian ada penggunaan huruf tebal. Jadi pada ejaan yang disempurnakan itu ada 3 peraturan menggunakan huruf tebal, yaitu judul buku, bab, dan selanjutnya. Lalu untuk mengkhususkan huruf, dan yang ketiga menulis lema atau sulema dalam kamus. Jadi menuliskan sebuah kata di dalam kamus itu dulu merupakan sebuah keharusan, peraturan. Namun untuk di ejaan bahasa Indonesia ini itu dihapuskan, jadi tidak perlu menuliskan huruf tebal pada kamus. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana proses penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Jadi proses penyerapan itu ada 3 cara. Yang pertama adopsi, yang sebagaimana kita ketahui, adopsi itu kita mengambil keseluruhan, baik itu dari makna, dari tulisan, dan dari pelafalan. Nah, contohnya di situ supermarket, plaza, dan mall. Nah, terus ada adaptasi. Adaptasi berarti menyesuaikan dengan pelafalan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Inggrisnya, di situ ada contoh bahasa Inggris. Nah, itu disamakan pelafalannya dengan bahasa Indonesia agar cara penulisan atau pelafalan itu sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga ada penerjemahan. Penerjemahan ini sendiri memiliki 2 cara, yaitu mengartikan per kata, lalu dicari padanannya. Yang kedua, mengambil konsep dasarnya saja. Jadi misalnya contohnya online. Kalau kita terjemahkan apa artinya online itu, yaitu dalam jaringan. Namun oleh pakar bahasa, dalam jaringan disingkat menjadi daring, sehingga memiliki pelafalan atau sebutan yang lebih efektif atau lebih nyaman. Daring, lebih efisien ya, tidak terlalu panjang. Nah, itulah kata-kata yang bisa kita gunakan saat ini untuk menggantikan kata-kata online. Nah, selanjutnya seperti yang kalau untuk yang contoh mengambil artian konsepnya saja, seperti contohnya spare part. Jadi tidak semua kata dalam bahasa Inggris itu bisa diartikan per katanya, namun ada beberapa yang hanya diambil konsepnya saja. Contohnya spare part. Spare itu kalau kita artikan sebagai ruangan, atau part itu sebagai bagian. Nah, kalau kita gabungkan tidak ada artinya. Namun kita ambil konsep dasarnya saja, yaitu suku cadang. Nah, selanjutnya tadi
bahasa asing itu sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Apakah bahasa itu semuanya bisa masuk ke dalam KBBI? Tidak. Nah, ada beberapa syarat, yaitu yang pertama unik. Unik dalam artian kata itu belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua, kata itu airphonic. Apa airphonic? Lebih enak didengar, jadi sesuai dengan pelafalan bahasa Indonesia, orang-orang Indonesia. Tidak menstrukturkan atau perstrukturan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya tidak berkonotasi negatif. Jadi, kata-kata yang bermakna negatif itu tidak diterima dalam KBBI. Selanjutnya, nah, kerap dipakai. Jadi, seberapa sering kata-kata itu dipakai, itu menentukan apakah dia bisa masuk dalam KBBI atau tidak. Nah, pada awalnya bahasa Indonesia itu bukan hanya berasal dari bahasa Melayu, tapi berasal dari beberapa bahasa negara lain ya. Jadi pada zaman dahulu itu pas ketika bahasa Indonesia bermula, ada 10 pendonor dari bahasa asing, yaitu bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Arab, Sanskerta Jawa, bahasa Cina, bahasa Portugis, bahasa Tamil, bahasa Persia, Hindi, dan bahasa Jepang. Nah, kalau kita lihat di sini, bahasa Belanda, ada bahasa Inggris, ada bahasa Portugis, ada bahasa Jepang. Nah, itu merupakan negara-negara penjajah. Jadi bisa kita simpulkan kalau penjajah itu berpengaruh terhadap bahasa. Lalu ada bahasa Arab yang merupakan pengaruh dari perkembangan agama. Ya, jadi penyebaran agama itu juga mempengaruhi bagaimana bahasa Indonesia, penyerapan masuknya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Lalu selain itu bahasa Cina mungkin melalui jalur perdagangan ya. Sementara Sanskerta Jawa merupakan bahasa daerah yang digunakan kebanyakan oleh orang Jawa. Selanjutnya kita membahas tentang siapa saja pelopor yang memiliki campur tangan terhadap pembentukan bahasa Indonesia ini. Nah, ini dia Charles. Mohon maaf teman-teman, Kak Sinta live lagi, terkendala jaringan ya. Kita tunggu sebentar lagi, semoga cepat masuk. Dari beberapa materi yang disampaikan menarik banget ya teman-teman. Ternyata bahasa kita itu bahasa Indonesia nggak berdiri sendiri, dalam artian terdapat beberapa bahasa pendonornya, kayak kita nggak asli gitu. Dari Kak Engki Putra Permana. Yuk diskusi lagi. Diskusi apa nih Kak? Diskusi yang itu tentang, tadi kita terakhir bicarain siapa sih? Terelie ya? Ya, boleh. Nah, yaudah nggak apa-apa ya, sekalian nunggu Kak Sinta. Tadi kan udah dijelasin beberapa bahasa pendonor, kayak bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Arab. Maka khazanah sastra kita, khazanah bahasa kita, itu kayak dalam artian nggak jauh beda gitu ketika kita menemukan mungkin ada kata-kata yang hampir sama dalam ke-10 bahasa yang disampaikan oleh Kak Sinta tadi. Dan ngomong-ngomong tentang kekayaan bahasa, tadi kan kita udah bahas itu ya Pak Sapardi, terus Terelie juga.
Kalau Terelia itu sebenarnya itu nama pena ya teman-teman. Asal teman-teman tahu, mungkin beberapa juga udah ada yang tahu, nama asli beliau itu kan Darwis. Ya nggak? Ada yang udah tahu fun fact-nya ini belum? Fakta menarik. Udah join belum ya? Belum juga ya. Nah, kita lanjut cerita tentang beliau ya. Kalau nggak salah, Bang Tere ini lahir di Sumatera, di pedalaman, tapi saya sendiri lupa tepatnya di mana. Dan teman-teman perlu tahu, beliau itu sebenarnya tuh nggak sekolah di sastra gitu loh, bukan di Fakultas Sastra atau Fakultas Ilmu Budaya. Tapi uniknya, beliau tuh dulu mengenyamnya pendidikan di Fakultas Ekonomi dari Kak Engki Putra Permana, Belitung kalau nggak salah. Oh ya, bisa dikoreksi ya teman-teman. Bisa googling juga karena saya juga lupa. Wah, ini alhamdulillah Kak Sinta udah join. Halo Kak. Kak Sinta, apa suara saya terdengar? Halo. Iya, halo Kak. Halo. Iya, Kak Sinta sudah terdengar suaranya. Monggo Kak, bisa dilanjut materinya. Tadi kalau nggak salah sampai yang ini, Charles Adrian van Oeven. Ya, itu. Halo, Kak Sinta. Um, Mohon maaf teman-teman, beliau sepertinya sedang susah jaringan, makanya keluar masuk dalam diskusi ini. Sekalian dicermati ya teman-teman, bisa materi yang udah di-share di grup sekolah bahasa dan sastra. Ada beberapa nama nih yang turut berperan cukup memiliki andil yang besar dalam perkembangan sastra dan bahasa di Indonesia. Namanya kebanyakan sih kayak, ada beberapa teman-teman. Kita tunggu Kak Sinta ya yang lebih tahu nih. Tapi bisa teman-teman baca di sini. Pertama ada Charles Adrian van Oeven, kedua ada Mr. Raden Suwandi, kemudian ada juga Bapak Prijono, dan terakhir Anton Mulyono. Wah, siapa ya beliau berempat ini? Ada ini nggak teman-teman yang pengen menyampaikan sesuatu setelah mendapat beberapa materi ini?
Halo. Iya, halo Kak. Bagaimana tadi penjelasan saya tadi? Jelas atau tidak? Atau macet-macet? Oh, iya yang terakhir kayaknya terputus Kak. Yang Charles Adrian ini belum terlalu detail gitu penjelasannya. Sampai situ ya tadi ya, langsung terputus ya? Ya ampun. Iya. Eh, Bagaimana kalau kita langsung saja, saya jelaskan sedikit ya, siapa-siapa saja, lalu kita masuk ke sesi berikutnya saja, karena sepertinya sinyalnya susah untuk diajak kompromi nih. Jadi kita langsung saja Charles Adrian van Ophusen ini. Selanjutnya ada Mr. Raden Suwandi yang pelopor ejaan Republik tadi. Selanjutnya ada yang merupakan pelopor ejaan perbaharuan, dan selanjutnya yang terakhir ada Anton Mulyono, yaitu Bapak Linguis Indonesia yang merupakan pada saat itu dia mengetuai diskusi dari ejaan yang disempurnakan ini. Dialah yang pertama kali menerbitkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sudah sampai situ saja. Saya rasa cukup. Halo? Wah, Mbak. Iya Kak, terima kasih banyak nih. Materinya sangat menarik sekali mengenai perkembangan bahasa di Indonesia ini ya. Nah, boleh dong kita berikan apresiasi Halo? untuk pemateri. Iya Kak, halo. Apa suara saya terdengar Kak? Ya, Ah terdengar. ya. Nah, kita beri apresiasi ya teman-teman ke Kak Sinta. Terima kasih banyak atas materi yang sangat menarik dan insightful pada malam hari ini. Nah, langsung aja ya Kak dan teman-teman semua, kita memasuki sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya, bisa ketik di kolom chat, izin bertanya. Nah, sambil nunggu teman-teman yang tanya nih Kak, dari saya Ya. sendiri jadi penasaran nih. Tadi kan ada beberapa tokoh yang turut andil dalam ini perkembangan bahasa, terus ada juga beberapa bahasa kayak bahasa Belanda, Inggris, Arab. Nah, itu filternya supaya jadi bahasa Indonesia, prosesnya itu seperti apa ya Kak? Mungkin bisa tolong dijelaskan? Nah, kalau tadi sudah kita jelaskan juga ya bagaimana proses penyerapan bahasa asing itu. Jadi bahasa bahasa asing itu tidak langsung bisa mentah-mentah diterima oleh bahasa Indonesia, tapi harus sesuai dengan syarat-syaratnya, yaitu harus sesuai dengan ejaan-ejaan bahasa Indonesia. Bagaimana pelafalan bahasa kata-kata tersebut harus sesuai dengan pelafalan bahasa Indonesia. Nah, itu utamanya. Lalu kalau untuk sebenarnya itu yang menjadi inti ya, kalau misalnya hanya masuk ke dalam bahasa Indonesia saja. Nah, yang penting ada harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia dan pelafalan yang biasa digunakan oleh orang-orang Indonesia, harus sesuai dengan lidah orang Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang aneh, nah itu tidak akan diterima oleh bahasa Indonesia. Gitu. Dan juga kata-kata tersebut, misalnya kata-kata tersebut mau dimasukkan ke dalam KBBI. Nah, itu harus ada harus bisa kata-kata tersebut membuat makna baru. Kata dasar tersebut membuat makna baru dengan menggunakan imbuhan-imbuhan. Seperti itu. Baik. Terima kasih banyak Kak Sinta. Nah, dari teman-teman nih, mungkin udah ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya kepada Kak Sinta. Menggunakan entry, tapi lama-kelamaan Indonesia. Bagaimana caranya? Kalau di bahasa Indonesia, entry, penggunaan Y di bahasa Indonesia dengan penyebutan huruf terakhir, itu tidak diperbolehkan. Tapi
dalam bahasa Indonesia itu berubah menjadi I. Jadi hal itu menjadi sesuai dengan ejaan dan pelafalan bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi ada prosesnya, penyaringannya dulu. Baik, terima kasih Kak. Ayo teman-teman nih, mumpung ada Kak Sinta pada diskusi malam kali ini, bisa langsung tanya langsung nih dari materi yang sudah disampaikan tadi. Ya. Apalagi pada saat sekarang ini ya, di mana orang-orang semuanya menggunakan media sosial. Nah, di situ pastinya mereka menggunakan bahasa dengan lebih bebas. Nah, di sana banyak mereka menggunakan kode mixing, menggunakan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Maka dari itu, sepertinya penambahan jumlah kata bahasa Indonesia di tahun-tahun terakhir ini meningkat. Karena orang-orang yang lebih cenderung menggunakan bahasa dengan bebas. Mereka bisa mengekspresikannya di media sosial. Ya, contohnya di media sosial ya. Seperti itu. Iya, Kak. Baik, ini udah ada yang mau tanya nih, Kak. Dari Kak Lulu Fahrunisa. Monggo, bisa on mic sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya moderator dan juga Kak Sinta. Jadi begini Kak, tadi kan di awal Kakak menyinggung mengenai masalah the origin of language. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau kita berbicara mengenai the origin of language, dan pasti akan ada dua perspektif. Yang pertama itu adalah perspektif mengenai teori keberlanjutan dan tidak keberlanjutan. Dan perspektif yang lainnya itu ada di teologi atau yang Kakak bilang agama tadi. Nah, seperti yang kita ketahui juga ya Kak ya, kalau seandainya kita membicarakan bahasa, itu pasti tidak akan mudah atau tidak akan diketahui dari mana asal-muasal bahasa itu. Tapi Kak, kalau misalnya merujuk kepada religion perspektif, kira-kira nih Kak, kalau misalnya dilihat dari religion perspektif itu sendiri, bahasa apa yang pertama kali digunakan oleh manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam. Nah, begitu Kak. Mungkin Kakak bisa memberikan penjelasannya sedikit Kak. Terima kasih Kak Sinta. Kalau Nabi Adam, kalau di Al-Quran sendiri ada nggak dibilang kalau misalnya bahasa yang pertama kali digunakan itu adalah bahasa Arab? Apakah mereka sebelum menggunakan bahasa Arab? Sepertinya saya pernah baca di sebuah tulisan ya, kalau misalnya bahasa Nabi Adam itu adalah bahasa Arab. Benar atau tidak? Sepertinya ya Kak. Sepertinya ya. Nah, bahasa yang digunakan pertama kali oleh Nabi Adam itu adalah bahasa Arab seperti yang tertulis di Al-Quran. Saya lupa pada apa. Misalnya ada hadis. Dan kalau bahasa yang pertama kali digunakan oleh Nabi Adam adalah bahasa Arab. Terus Kak, kalau misalnya kita merujuk ke perspektif dari agama lain, nah kalau yang saya tahu Kak, saya dulu pernah baca artikel katanya menurut Christian perspektif mereka itu bilang bahasa pertama kali, bahasa tertua yang ada di dunia itu adalah bahasa Ibrani. Nah, itu bagaimana ya Kak? Tapi pasti kita kalau balik-balik lagi pasti kita tidak bisa membuktikan kebenaran bahasa itu ya Kak ya. Jadi kalau misalnya kita merujuk kepada para ahli dan sebagainya, yang harus kita yakini itu yang bagian mananya Kak? Nah, kalau seperti itu kan kalau agama Islam mempercayai kalau bahasa Arab adalah bahasa pertama, sementara di agama lain mempercayai kalau bahasa Ibrani adalah bahasa yang karena tidak ada yang bisa membuktikan
kenapa bahasa pertama itu yang turun? Jadi sepertinya itu tergantung dengan kepercayaan masing-masing kembali. Bagaimana seseorang itu mempercayai apa agamanya yang dianut dan bagaimana bahasa itu bermula dari Tuhannya. Karena saya juga tidak bisa mengatakan ya, membuktikan bagaimana jika yang satu bilang bahasa Ibrani, sementara yang satu bilang bahasa Arab, sementara yang satu bilang lagi bahasa yang lain, bahasa manusia purba. Nah, kita tidak bisa tahu mana yang awalnya seperti itu. Oh, baik Kak. Selamat Po. Terima kasih ya Kak. Baik, lanjut. Ada Kak Syahril Paneo nih Kak yang ingin bertanya. Silakan Kak Syahril. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, jadi ini Kak, terkait dengan tema kita pada malam hari ini tentang kecerdasan manusia dalam bahasa dan sastra. Nah, ada sebuah kajian yang meneliti tentang kepintaran atau keintelektualan seseorang itu dapat meningkat dengan adanya kosakata yang dia miliki. Apakah hal ini benar, Kak? Dan apakah kemudian kosakata yang dimiliki seseorang itu mempengaruhi kecerdasannya? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, dan itu pertanyaan yang bagus ya. Sebenarnya apa hubungan kecerdasan dengan bahasa? Sebenarnya saya ingin membahas hal ini, cuman tapi saya berpikir ulang. Kecerdasan dan perkembangan bahasa ini dengan tema apa tadi? Kecerdasan, hubungan kecerdasan dengan bahasa itu sedikit agak lebih jauh, dan hubungan kecerdasan dengan bahasa ini merupakan ruang lingkup sendiri dan pembahasannya amat sangat luas dan spesifik. Itu memiliki harus istilahnya topik tersendiri ya di luar topik yang kita bahas ini. Maka dari itu tadi saya tidak memasukkan topik itu ke dalam materi hari ini karena pembahasannya amat sangat detail. Jadi sebenarnya benar kecerdasan itu sangat dipengaruhi oleh bahasa, penggunaan bahasa. Karena proses pembelajaran bahasa itu sendiri amat sangat kompleks. Jadi bagaimana cara kita mengolah bahasa itu memiliki, kalau saya pernah baca research itu, ada bahasa itu berhubungan dengan kemampuan intelektual dan dengan kemampuan emosional. Jadi itu merupakan penggabungan antara dua kemampuan tersebut. Nah, di mana jika kedua kemampuan ini digabung, nah itu akan terlihat bagaimana kecerdasan seorang manusia itu. Makanya ketika kita lihat, kita ambil garis besarnya saja ya, orang yang polyglot, orang yang bisa berbahasa secara banyak itu cenderung lebih pintar karena sistem-sistem kompleks yang ada di otak mereka itu berjalan dengan amat sangat kompleks, istilahnya sempurna, bagus gitu loh. Jadi dari sisi penguasaan kosakata, karena kita saja kadang menggunakan kosakata yang satu bahasa saja masih sering lupa, misalnya bahasa Indonesia dengan kata-kata yang lebih tinggi maknanya itu kadang sering lupa. Sementara kita bandingkan dengan orang-orang yang menguasai begitu banyak kosakata. Nah, itu bisa kita lihat mereka memiliki kemampuan intelektual yang lebih tinggi seperti itu. Bagaimana Kak Syahril, apakah ada feedback? Oke, cukup ya, cukup jelas. Teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya mungkin? Mungkin untuk tema
hubungan kecerdasan dengan bahasa itu mungkin bisa dijadikan satu topik materi di lain kesempatan ya, karena itu cakupannya sangat riwah gitu, agak sangat lebih berat dibandingkan jika digabungkan dengan teori lain atau materi lain gitu. Baik Kak, terima kasih atas sarannya. Ini Kak, ada yang mau bertanya lagi dari Kak Engki Putra Permana. Silakan Kak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Terima kasih atas kesempatannya. Kak Sinta, makasih banyak materinya. Saya pikir ini menarik lah Kak. Kalau menurut mau mungkin tambahan juga dari pendapat saya, mungkin saya lebih cenderung sama teori asal bahasa itu kayak manusia itu dikasih kayak alat kemampuan buat berbahasa gitu. Contohnya kayak mungkin kan sebelum Nabi Adam kan pernah diciptakan itu, pas diciptakan Allah kan mengajarkan ke Nabi Adam kata-kata gitu, yang bahkan malaikat pun nggak tahu gitu. Nah dari pemahaman itu saya jadi pikir teori yang berdasarkan bahwa manusia itu diberi kemampuan untuk menamakan sesuatu hal itu. Jadi menurut saya memang bahasa itu memang dari kemampuan manusia itu sendiri Kak. Dan dan pertanyaan saya Kak, jadi kan dalam slide-nya itu 10 negara donor bahasa Indonesia itu ada bahasa Jepang. Nah, bisa nggak Kak berikan contohnya? Kebetulan saya juga lagi studi tentang bahasa Jepang gitu. Dan itu ya. Dan yang pertanyaan kedua Kak, kan dalam Sumpah Pemuda itu dibilang bahwa menjunjung bahasa persatuan itu bahasa Indonesia. Nah, sedangkan sekarang kan anak-anak muda itu kan bahasanya bisa dikatakan sedikit berubah gitu. Contohnya kayak anak-anak di Jakarta, kayak Jakarta Selatan kan bahasanya udah campur gitu, which is kalau misalnya bla bla gitu. Nah, itu merupakan kayak kemajuan atau kemunduran gitu Kak. Apa mungkin gimana itu sih Kak? Makasih Kak. Ya, baik. Ya, terima kasih ya pertanyaannya dan responnya. Untuk bahasa Jepang, contohnya misalnya yoyo. Yoyo itu berasal dari bahasa Jepang. Selanjutnya apa ya? Mungkin saya bisa minta pendapat dari rekan saya, Lulu Fafrunisa, yang merupakan sarjana pendidikan Jepang, sarjana sastra Jepang. Karena saya lupa apalagi, pokoknya yang saya pernah baca itu yoyo, pokoknya yang berbau Jepang itu seperti yoyo, terus apa lagi ya? Apa ya? Saya lupa. Pokoknya saya cuma ingatnya satu itu yoyo, tapi ada beberapa kata yang memang merupakan serapan dari bahasa Jepang. Gitu. Terus ada pertanyaannya tadi, apa tadi? Sumpah Pemuda kan dibilang menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan sekarang bagaimana? Ya, bagaimana dengan anak-anak muda sekarang yang cenderung menggunakan bahasanya campur aduk ya? Nah, jadi begini, penggunaan bahasa Indonesia itu bukan berarti kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan terus-menerus, tapi tidak ada salahnya kita mencampurkan bahasa. Artinya kita juga belajar bahasa lain. Dalam artian belajar bahasa lain berarti kita mau membuka pengetahuan atau membuka jendela terhadap dunia lain. Jadi sehingga hal itu bisa membuat pengetahuan kita bertambah, ya kan? Contohnya saja orang yang tinggal di Indonesia. Orang yang tinggal di Indonesia pergi ke negara lain. Apakah dia tidak mencintai bahasa Indonesia? Tidak. Justru dengan dia pergi ke negara lain, membuat bahasa Indonesia yang dicampur adukan. Karena salah satu cara menggunakan atau belajar bahasa Inggris itu, sekarang saya menjelaskan dalam bahasa Inggris ya, dalam pembelajaran
bahasa Inggris itu ada yang namanya mixing code atau kode mixing atau campuran bahasa. Nah, itu salah satu cara pembelajaran bahasa. Kita misalnya apa yang teringat kosakata bahasa lain kita campurkan dengan bahasa kita. Nah, itu membantu bagaimana kita belajar bahasa asing. Dalam artian bukan berarti kita tidak menyukai atau tidak mencintai bahasa Indonesia, tapi dalam artian belajar bahasa lain. Nah, apakah itu sebuah kemunduran atau kemajuan? Sepertinya itu bukanlah sebuah kemunduran, karena dengan kita mencampur adukan bahasa, kita menggunakan bahasa lain, hal itu akan membuat bahasa asing itu kita gunakan terus-menerus, dan akhirnya itu bisa diterima oleh orang-orang Indonesia, sehingga Indonesia mendapatkan atau menerima kosakata baru dari bahasa Inggris, bahasa asing. Nah, disitulah adanya proses penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bukan kemunduran ya sebenarnya ya, lebih ke kemajuan jika bahasa yang digunakan itu baik, diterima oleh masyarakat Indonesia luas, dan seperti itu. Bagaimana Kak Engki, ada feedback? Iya, udah cukup. Makasih banyak ya. Di sini ada Lulu memberikan pendapatnya. Seperti kata-kata bonsai. Nah, itu berasal dari kata Halo, Kak Sinta. Halo, Kak. Mohon maaf teman-teman, kayaknya Kak Sinta live lagi ya. Oh iya, bener. Ya udah, nggak apa-apa deh, kita tunggu. Mungkin memang jaringannya sedang error di daerah sana. Menarik sekali ya dari beberapa pertanyaan teman-teman tadi. Ada yang bertanya mengenai ini, bahasa pertama kali itu apa kira-kira yang digunakan oleh Nabi Adam. Terus mengenai apakah orang yang berkosakata banyak itu otomatis pintar. Dan juga tadi pertanyaan mengenai serapan dari bahasa Jepang. Yang ini dari Kak Luluh Fahrunisa. Ini ada bonsai, karate, yang juga diserap jadi bahasa Indonesia, teman-teman. Terus untuk jawaban selanjutnya, kita tunggu Kak Sinta dulu ya. Terus tadi ngomong-ngomong yang mengenai pertanyaan terakhir ya, kenapa anak-anak Jaksel yang sering kayak campur-campur bahasa, itu sebenarnya kita dari Indonesia sendiri ada namanya Trigatra Bahasa kalau nggak salah. Yang apa ya, lestarikan bahasa daerah, terus budayakan bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Nah, 3 aspek ini kayak digencarkan banget gitu dalam duta bahasa atau dalam institusi pendidikan teman-teman. Sering banget nih bisa ditemui pamflet atau mungkin poster yang mengajak dalam ini. Kita harus melestarikan ketiga-tiganya. Oh ya, dari Kak Syahril Panel, Samurai juga Kak.
sering ini ya, lihat apa sih, anime nggak sih samurai itu? Yang pedang-pedang gitu ya. Dari Kak Engki, Yamaha, itu kan merek motor ya. Apakah Kak Sinta sudah kembali? Iya. Selamat datang Kak Sinta. Halo Kak Sinta. Halo. Oke, dari Kak Syahril Paneo. Samurai kan orang. Nah, di Indonesia malah jadi pedang. Oh iya toh. Baru tahu aku. Ya, Kak Sinta, apakah suara saya terdengar? Kak Sinta, mungkin mikrofonnya bisa diaktifkan. Iya Kak, masih mute. Halo Kak Sinta. Maaf ya teman-teman, mungkin ada trouble. Jadi teman-teman ini ya, ada yang dari Kak Engki, kalau di kampung saya apapun motornya tetap disebut Honda. Kak Lulu juga bilang, apa ini, apapun sabunnya tetap disebut Rinso. Itu kayak paten gitu nggak sih? Kayak merek yang udah lama. Otomatis ntar ya kita nyebut benda itu dengan merek tersebut. Kayak contohnya kan Aqua juga ya. Bukan kita, Bu, beli air mineral, tapi seringnya beli Aqua gitu. Halo? Nah, iya, halo Kak Nah, Sinta. ya, maaf tadi ternyata mikrofonnya lupa dinyalakan. Oh, Jadi mengenai samurai dan pedang dan orang tadi, saya tanyakan dulu sama Lulu yang merupakan sastra Jepang, apakah hal itu benar? Kalau misalnya itu benar, kenapa di Jepang jadi orang, kenapa di Jepang orang dan sementara di Indonesia artinya berubah menjadi pedang? Jika hal itu benar, sepertinya penggunaan frekuensi penggunaan dari kata tersebut. Jadi kata-kata tersebut oleh orang-orang Indonesia banyak diartikan sebagai pedang. Nah, maka dari itu pedang masuk ke dalam bahasa Indonesia, samurai masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi pedang. Nah, itulah yang mungkin kalau misalnya hal itu benar ya. Kenapa kalau hal itu benar, itulah alasannya kenapa dia bisa berubah makna seperti itu. baik, Lalu, terima kasih. Oh iya Kak. kalau saya apapun motornya tetap Honda. Kalau kata Lulu sabunnya juga disebut Rinso. Itu ada sebuah penamaan kalau di bahasa itu. Jadi kalau apa ya sebutannya saya lupa juga. Tapi ada misalnya kalau misalnya terbangnya naik apa, naik Garuda, nah, tanpa kita menyebut pesawatnya, tapi hanya mereknya sudah menyimbolkan apa barang tersebut gitu. Itu memang sudah ada kaidahnya di dalam bahasa Indonesia. Jadi merek dagang tersebut sudah menjadi seperti apa ya, simbol ya, atau seperti apa bahasanya, seperti ya seperti itulah ya.
Baik, Kak. Ini sebelumnya dari Kak Robi Auladi, izin menanggapi. Iya, Kak, silakan. Gimana? Halo? Ya. Halo, halo, halo. Iya, Kak. Gimana? Iya, ini katanya Kak Robi mau ini menanggapi nih. Maaf, Kak Robi, suaranya kurang jelas. Memang suatu bahasa percampuran satu bahasa adalah kemajuan. Apakah mungkin nanti di masa depan bahasa dunia itu menjadi satu buah bahasa, karena selain fungsi utama bahasa adalah komunikasi kayak gitu. Apa ada kemungkinan seperti itu, Kak? Bisa tolong ulang pertanyaannya karena tadi suaranya tidak jelas. Iya. Kan tadi disebutkan kalau misalnya percampuran bahasa itu merupakan sebuah kemajuan dengan masuknya kosakata baru dari bahasa lain. Apakah nanti di masa depan ada kemungkinan bahwa satu dunia ini akan menggunakan satu buah bahasa yang sama, gitu? Karena sama-sama kita ketahui bahwa fungsi utama bahasa kan adalah komunikasi, kan, gitu. Iya. Sebagai alat komunikasi. Maka apabila satu bahasa itu sama, maka komunikasi dengan orang-orang pun jadi lebih mudah, gitu. Apa ada kemungkinan seperti itu? Kalau untuk bahasa pemersatu kita sudah bahasa internasional ya sejak dahulu, yaitu bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Inggris kan bahasa internasional pertama yang digunakan oleh semua orang di Indonesia. Jadi kalau menurut saya, apakah ada kemungkinan orang-orang di dunia ini menggunakan satu bahasa? Nah, kita sudah mempunyai satu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Inggris. Nah, untuk bahasa-bahasa yang lain itu sedang dibicarakan kan, sedang dirundingkan, atau sekarang sudah misalnya bahasa Arab sudah menjadi bahasa internasional, bahasa Cina akan maju menjadi bahasa internasional. Ada beberapa bahasa dari sebuah negara yang akan menjadi bahasa internasional. Nah, bahasa itulah yang menjadi bahasa pemersatu semua bangsa di dunia ini. Seperti contohnya saja bahasa Inggris. Hampir semua negara di dunia ini sudah bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, itulah menjadi bahasa pemersatu kita. Seperti itu. Ya, berarti ada sedikit, mungkin kalau misalnya seluruh di masa depan nanti seluruh negara memakai bahasa Inggris, apakah akan kehilangan bahasa negara itu sendiri atau bagaimana? Bukankah itu sebuah kemunduran? Ya, terima kasih. Nah, jadi kalau untuk penggunaan bahasa Inggris itu mungkin bukan sebagai bahasa utama, tapi posisi dia sebagai bahasa kedua atau bahasa ketiga. Contohnya saja, bahasa Inggris di Amerika sendiri atau di Inggris sendiri, dia menjadi bahasa ibu atau bahasa pertama. Sementara contohnya di Filipina atau di Malaysia, bahasa Inggris itu menjadi bahasa kedua. Menjadi bahasa kedua artinya keseharian mereka menggunakan bahasa Inggris. Namun keseharian maksudnya dalam konteks formal juga digunakan ya di sekolah atau di kantor. Nah, sementara mereka tidak meninggalkan bahasa ibu mereka di kehidupan sehari-hari yang informal dengan teman-teman, mereka masih menggunakan bahasa sendiri. Tapi cenderung hampir semua orang bisa menggunakan bahasa Inggris karena bahasa Inggris posisinya sebagai second language atau bahasa kedua, bahasa formal. Nah, sementara di Indonesia sendiri, bahasa Inggris itu posisinya sebagai second bahasa kedua. Maaf, kalau di Malaysia dan Filipina menjadi bahasa kedua, kalau di bahasa Indonesia berarti menjadi bahasa asing. Bahasa Indonesia berarti menjadi bahasa asing. Nah, di sini
tidak semua orang bisa berbicara bahasa Inggris, tapi beberapa orang menggunakan bahasa Inggris. Kita mempunyai bahasa daerah sebagai bahasa ibu, lalu bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, dan bahasa Inggris sebagai bahasa ketiga. Nah, apakah negara-negara ini meninggalkan bahasa negara mereka sendiri, bahasa ibu dan bahasa kedua mereka? Tentu tidak. Mereka tetap menggunakan bahasa ibu, tapi menggunakan bahasa Inggris dalam konteks formal, dalam berhubungan terhadap negara lain, dalam mencari pengetahuan ke negara lain. Jadi fungsi-fungsi bahasa itu ada tempatnya masing-masing, seperti itu. Bagaimana, Saudara Robi? Iya Kak, cukup. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Halo? Ya, ya Kak. Ini masih ada satu kesempatan bertanya lagi nih teman-teman. Apakah untuk yang terakhir kali masih ada yang mau bertanya teman-teman? Silakan, satu penanya lagi. Sudah tidak ada ya sepertinya. Oke. Ya baik, terima kasih banyak kepada Kak Sinta Octavia nih yang telah meluangkan waktunya untuk kita semua pada malam hari ini. Luar biasa sekali ya teman-teman penjelasan yang diberikan serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk tadi. Nah, di sini ada beberapa poin dari Kak Sinta tadi. Yang pertama, kita sudah belajar mengenai teori asal mula bahasa, kemudian perubahan ejaan bahasa Indonesia, terus macam-macam ejaan, juga ciri-cirinya. Lalu ada juga tadi tokoh-tokoh yang berperan aktif terhadap sastra atau bahasa Indonesia ini. Nah, teman-teman, sebelum itu dari Kak Sinta ada closing statement yang ingin disampaikan. Baiklah, terima kasih ya yang sudah mengikuti acara malam ini atas ketertarikannya terhadap bahasa. Teruslah belajar bahasa Indonesia ya, jangan pernah menyerah atau jangan pernah harus digali terus bahasa Indonesia itu, bagaimana sejarahnya bahasa Indonesia, bagaimana penggunaannya. Jangan kita terpaku pada penggunaan bahasa asing, tapi kita harus lihat kembali ke bahasa sendiri, bagaimana penggunaannya, atau lestarikanlah bahasa sendiri ya, seperti itu. Dan kalau bisa kita bawa bahasa Indonesia ke negara-negara lain yang sekarang ada di luar Indonesia misalnya. Nah, bisa dengan mengajarkan bahasa Indonesia ke teman-temannya yang bukan orang Indonesia, seperti itu. Dan buat yang lagi kuliah, semangat ya. Berlelah-lelahlah sedikit agar kamu tidak menyesal dalam mencari ilmu, dalam hal apapun. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Sinta atas closing statement-nya. Semoga bisa membangkitkan semangat kita ya teman-teman, baik yang masih sekolah, kuliah, maupun yang udah kerja ya. Nah, teman-teman, ini adalah the last day atau hari terakhir dari Sekolah Bahasa dan Sastra. Agenda pada hari ini dibantu oleh yang pertama, Pondok Sedekah Sulawesi Selatan, Muslimah Berdaya, Anak-anak Peduli, Inspirasi Event, Inspirasi Update, Inspirasi Kita, dan Al-Abror 99. Terima kasih teman-teman semuanya, juga kepada Kak Sinta yang telah mendukung acara ini, juga teman-teman panitia yang udah luar biasa menyiapkan semuanya agar acaranya dapat berjalan dengan lancar.